Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama memperdalam ilmu agama kita. Apalagi kita masuk di bulan Ramadan seperti ini. Paling enak kajian Ramadan itu bahas tadabbur ayat. Jadi kita kan bulan Ramadan kan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di situ diturunkannya Al-Quran, dan fungsi Al-Quran itu apa? Sebagai petunjuk, hudal lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan lebih detail tentang petunjuk bagi manusia itu. Dan juga Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pembeda antara yang benar dan yang salah, yang hak dengan yang batil, yang jalan lurus mana dengan juga jalan yang salah. Maka kita juga di Al-Quran ini mendapati banyak ya keterangan-keterangan Al-Quran untuk meluruskan pemahaman. Nah, karena kita ini hari keberapa ini, Pak? Ramadan hari keberapa? Hari ke-16. Berarti kita masuk juz ke-16. Iya kan? Betul enggak? Enaknya kita masuk ke juz 16, kita akan bahas salah satu surat yang ada di juz 16. Ini kalau ada hadiahnya, yang sudah hatam Al-Quran ada? Kalau ada hadiah nanti panitia ngasih. Minimal ya, kalau kita baca Al-Qurannya itu satu hari satu juz, minimal kita sudah sampai surat ini. Kita bahas surat Maryam. Surat Maryam ini luar biasa. Ya, dari namanya aja ini adalah nama seorang wanita yang sholihah. Kalau kita lihat Al-Quran dari awal sampai akhir, nggak ada nama wanita kecuali beliau. Pernah dapat nama Khadijah nggak? Nggak ada. Pernah dapat nama Zainab di Al-Quran maksudnya? Nggak ada. Nama Fatimah? Nggak ada. Tapi yang ada hanya nama Maryam saja. Untuk apa? Menunjukkan satu, kemuliaan beliau sebagai wanita yang sholihah. Yang kedua, dan ini yang penting sebenarnya, kenapa disebutkan Maryam ini? Ini untuk meluruskan pemahaman orang-orang Nasrani, Yahudi, dan orang-orang semisal mereka terkait dengan Isa Al-Masih Isa. Ya, disebutkan di sini kalau Al-Quran jelas tegas mengatakan Isa itu putranya Maryam. Dan Maryam adalah wanita sholihah yang menjaga kemaluannya. Artinya beliau bukan pezina. Karena kalau kita lihat di agama-agama lain atau keyakinan lain selain Islam, mereka menyatakan sangat keji sekali terhadap Nabi Isa putra Maryam ini. Ada yang mengatakan ya, orang-orang Nasrani misalnya, ya kita nggak mau sebut nama aja. Ya. Karena ini kita mau meluruskan keyakinan. Dan Al-Quran ini Allah turunkan untuk meluruskan apa? Keyakinan tadi. Al-Furqan itu adalah pembeda mana yang benar, mana yang salah. Dan Al-Quran ini untuk meluruskan pemahaman dari umat-umat terdahulu yang telah menyimpang. Ya, kita meyakini bahwa kitab Taurat itu turun dari siapa? Dari Allah kepada Nabi Musa. Kitab Injil turun dari siapa? Allah kepada Nabi Isa. Kitab Zabur turun dari Allah kepada Nabi Dawud. Dan kitab-kitab yang lainnya yang kita mungkin tidak tahu. Tapi semuanya itu pasti menegaskan bahwa Tuhan satu-satunya hanyalah Allah. Enggak mungkin ada ajaran Allah mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, enggak mungkin itu. Dan para nabi dan rasul mereka sama sepakat dakwahnya. Sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, dan jangan melakukan perbuatan syirik. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ketika terjadi penyimpangan, maka Al-Quran turun untuk meluruskan pemahaman mereka.
Kita katakan tadi bahwa terkait dengan Isa Al-Masih atau Al-Masih Isa putra Maryam, yang sama orang kadang disebut apa? Yesus Kristus, ya. Maryam kadang disebut dengan Bunda Maria. Nah, Al-Quran memberikan ketegasan yang jelas siapa mereka sebenarnya. Nah, orang-orang Nasrani sebagian mereka mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah jelmaan Tuhan. Itulah Allah, kata mereka. Sehingga Allah membantah di surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi menganggap Yesus itu adalah jelmaan Tuhan. Allah katakan ini salah. Ini sebuah kekafiran, sebuah kekufuran yang bahaya. Kemudian ada di antara mereka mengatakan innallaha salisu salasah. Allah itu adalah yang ketiga dari tiga oknum atau tiga Tuhan itu. Ya, istilahnya Trinitas. Jadi Allah itu Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Dan tiga-tiga disembah sama mereka. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari tiga Tuhan itu. Ya, sebagian mereka mengatakan waqalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih adalah putranya Allah, anak Tuhan. Sehingga tadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Nah, mereka pakai apa sebenarnya? Pakai logika. Nggak mungkin dong Maryam punya anak tanpa ada siapa? Bapaknya, tanpa ada suaminya. Terus gimana dong? Kalau orang Yahudi mengatakan Maryam itu pezina. Maryam pezina, dan Yesus itu atau Isa itu adalah anak zina. Bahkan mereka orang-orang Yahudi pengen membunuh itu. Sampai mereka mau ngejar, ya, antum tahu kisahnya itu, ya, mau disalib dan seterusnya. Tapi yang sebenarnya Allah itu angkat Nabi Isa ke langit, dan yang disalib bukan Nabi Isa. Ada yang mengatakan itu Yudas, ada yang mengatakan itu adalah murid terbaiknya Nabi Isa yang berkorban untuk melindungi Nabi Isa. Ada yang mengatakan itu orang Yahudi sendiri, gembongnya yang pengen membunuh itu, dirubah wajahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal Allah selamatkan Nabi Isa ke langit. Sampai sekarang masih hidup. Nanti akhir zaman akan turun. Dan gak usah tanya apakah entar lagi perang dunia 3 ini, nah, kita nggak tahu, sudah. Kita Allah yang ngatur itu. Udah, kita belajar aja. Ya. Taib. Jadi keyakinan itu ada di mereka. Ya, mengatakan apa tadi? Isa Al-Masih anaknya Tuhan. Nah, orang-orang Nasrani, kalau orang Yahudi bilang tadi itu anak zina. Gak mungkin Maryam punya anak kecuali kalau punya selingkuhan atau laki-laki yang menghamili dia. Nah, sisi lain orang-orang Nasrani mengatakan itu adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena Maryam itu wanita solihah, nggak mungkin dia berzina. Terus gimana dong? Kok bisa punya anak? Ya udah, mungkin Tuhan yang ngasih dia. Tuhan yang berhubungan badan dengan siapa? Maryam alaihissalam. Nauzubillahi min dzalik. Ini seolah pengen membela Maryam dan pengen membela siapa? Nabi Isa, tapi malah menghina siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allah punya anak. Ya, maka keyakinan ini dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa Nabi Isa itulah putranya Maryam. Dan Maryam alaihissalam adalah wanita yang betul-betul terjaga kemaluannya. Jadi enggak pernah melakukan hubungan badan sedikit pun, bahkan tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki lain. Nah, kita akan lihat nanti di surat Maryam ini, kita akan menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu melakukan sesuatu yang menurut kita enggak masuk akal. Yang pertama, Allah akan menyebutkan tentang Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria alaihissalam. Di sini kita bacakan, silakan dibuka surat Maryam. Ini mau tahsin atau gimana? Tahsin aja. Kalau tahsin waktunya cukup nggak? Saya bacain terus ditirukan, nanti baru dijelaskan. Cukup nggak waktunya? Baik, kita baca bareng-bareng aja biar ada baca Qur'annya. Baik, udah buka? Di halaman berapa itu? 305 ya. Sudah dapat?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ayat pertama itu cara bacanya seperti ini ya. Kaf ha ya ain sad. Masya Allah, sudah bisa semua ya. Jadi bacanya jangan gimana? Kahaya aso, enggak. Alif lam mim bukan alama ya. Apa alif lam ra bukan alaro. Ya ini cara bacanya disebut dengan huruf muqatta'ah. Insya Allah udah pada bisa ya. Nah, cara bacanya poin kalau ada layarnya panjang dibacanya panjang. Cara bacanya pertama hurufnya dipotong-potong seperti membaca huruf hijaiyah. Kemudian yang ada layarnya itu dibacanya berapa? 6 harokat. Kalau di Mushaf Madinah yang huruf yang enggak ada harokatnya, ya sama apa ha sama ya itu enggak ada harokatnya, itu dibaca 2 harokat. Tapi kalau di Mushaf Indonesia biasanya ada layar ada alif kecil itu. Ya, fathah berdiri. Itu bacanya juga sama sebenarnya. Beda penulisan saja. Baik. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى Kalau di Mushaf Kemenak, standar Kemenak sudah ada ninya, ya, sudah ada ninya di situ. Tapi kalau antum membaca di Mushaf Madinah yang standar internasional itu, dia nggak ada ninya. Dia tanwin ketemu apa? Hamzah wasol. Tapi bacanya sama. Biasanya kalau di Mushaf Madinah yang standar Mushaf Indonesia yang standar Kemenak itu sudah ada ni kecil. Yang antum pegang apa? Yang ada ni kecil, sudah aman berarti. بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا بغلام اسمه يحيى لم نجعل
Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqira. وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Baik, ini sepenggal berkaitan dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi ini penyebutan berkaitan dengan bagaimana Allah itu menyayangi hamba-hambanya. Di antara hamba yang Allah sayangi adalah Nabi Zakaria, seorang nabi yang soleh. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lihat cara doanya. Perhatikan cara berdoa beliau. Lihat. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini penyebutan tentang kasih sayang Allah Tuhanmu kepada hambanya, yaitu Nabi Zakaria. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika beliau berdoa, memanggil Allah, maksudnya berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan doa yang lirih. Ketika doa sama Allah dengan merundukkan diri, kita menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah dengan hati yang rendah, yang merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan suara yang lirih. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Perhatikan, disinilah Nabi Zakaria alaihissalam
menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau memperlihatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya, yaitu Nabi Zakaria itu adalah hamba yang lemah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku sudah rapuh, sudah lemah, saya sudah tua ya Allah. Kemudian wasta'ala ra'su syaiba, kepalaku juga sudah menyala, maksudnya sudah banyak apa? Ubannya. Saya sudah tua ya Allah, saya sudah lemah, saya sudah lemah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, namun aku tidak pernah ya celaka, sengsara dengan berdoa kepadamu. Dalam disebutkan dalam tafsirnya, artinya ya Allah, saya mengakui bahwa setiap kali aku berdoa kepadamu pasti engkau mengabulkan doaku. Jadi beliau tetap optimis, pasti Allah akan kabulkan doanya. Sekarang beliau ingin meminta sesuatu yang luar biasa beliau harapkan, yaitu beliau pengen punya anak keturunan yang tujuannya tidak seperti orang biasa. Orang kalau biasa kan punya anak keturunan paling untuk melanjutkan apa? Bisnisnya. Enggak. Nabi Zakaria ini pengen punya anak keturunan biar apa? Biar ada orang yang melanjutkan dakwahnya. Soalnya di kerabatnya banyak kerabatnya ada, cuman banyak yang sibuk dengan urusan dunia. Yang fokus untuk dakwah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada agama saat itu enggak ada. Makanya beliau minta kepada Allah, tolong berikan keturunan. Ya, diawali dengan apa tadi? Ya Allah, saya itu lemah ya Allah. Saya sudah tua, saya sudah beruban, tulang saya sudah rapuh. Tapi saya selalu optimis bahwa saya ketika doa kepada Engkau pasti tidak akan sia-sia. Pasti tidak akan sengsara kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, sesungguhnya saya khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku. Maksudnya kalau sebentar lagi ini saya meninggal dunia, kan sudah tua. Nanti enggak ada yang melanjutkan dakwah, siapa yang akan melanjutkan estafet dakwah ini? Gitu maksud beliau itu. Ya, wa imra'ati wa kanat imra'ati 'aqira. Dan saya tahu bahwa istri saya ini mandul. Secara hitung-hitungan manusia enggak mungkin punya anak. Fahabli min ladunka waliya. Namun tetap kami memohon kepada Engkau ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang bisa melanjutkan estafet dakwah ini. Ya. Di sini disebutkan dalam tafsirnya ya, wa inni khiftu qarabati alla yaqumu ba'da mauti bihaqqin ad-dina bihaqqid dini linshighalihim bid-dunya. Saya tuh khawatir ya Allah, kalau enggak ada keturunanku lagi nanti, kerabatku ini ya, mereka sibuk dengan urusan dunia. Nanti enggak ada yang yang mendakwahkan tentang agama ini, melanjutkan dakwah kepada manusia tentang agama ini, enggak ada khawatirnya. Ya. Wa kanat imraati aqiman la talid. Saya juga meyakini bahwa memang istri saya ini mandul. Secara dokter sudah bilang mandul, tabib sudah bilang mandul, semuanya sudah diusahakan tetap enggak punya anak. Tapi kami tolong berikan kepada kami ya Allah anak keturunan. Wa yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yang akan mewarisiku. Nah, ini mewarisi apa? Bukan harta. Yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul itu apa? Ilmu. Maksudnya mewarisi wahyu tadi. Sudah disampaikan kepada wahyu, pengen diajarkan lagi kepada nabi yang setelahnya, anak keturunan beliau. Dan juga mewarisi dari keluarga Yaqub. Yaitu keluarga Yaqub siapa? Ada Yakub, bawahnya siapa? Nabi Yusuf dan anak keturunannya. Ya, dari para nabi Bani Israel. Biar estafet dakwah ini terus menerus. Soalnya manusia itu harus ada yang mengingatkan. Kalau enggak diingatkan akan digoda sama siapa? Syaitan, iblis laknatullahi alaih. Makanya dakwah itu harus terus menerus. Maka berdoalah Nabi Zakaria untuk meminta anak keturunan yang akan melanjutkan dakwah beliau ini. Disebutkan dalam ayat yang lain di surat Ali Imran, Allah berfirman tentang Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, di saat Nabi Zakaria melihat Maryam itu kan masih gadis waktu belum punya anak itu Maryam itu kok tetap dapat makanan ini, dapat rezeki dari mana? Loh, kok tiba-tiba ada sebagian ulama mengatakan ada buah yang enggak muncul di bulan itu. Buah itu kan ada yang musiman. Tiba-tiba Maryam itu punya buah di kamarnya
yang enggak musim saat itu. Ditanyalah sama Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari mana annalaki hadza, dari mana makanan ini? Maka Maryam mengatakan, qalat hiya min indillah, itu dari Allah. Allah ngasih langsung, datang langsung. Nah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Karena Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa ada penghitungan. Maka saat itulah Nabi Zakaria semakin yakin bahwa Allah aja ngasih rezeki kepada siapa? Maryam. Maka saya juga harus lebih yakin lagi, saya akan doa. Maka saat itulah Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Nah, dari sini juga ikhwan sekalian, kita harus juga optimis. Kalau doa itu jangan nanggung-nanggung. Sekarang belum punya istri, minta sama Allah istri, ya Allah. Speknya yang apa, minta aja sudah. Ya, tapi tetap usaha juga. Ya, sama. Sudah suami istri, nggak punya anak. Ada atau tidak kayak gini? Ada. Saya punya teman sudah 10 tahun nggak punya anak. Tapi terus dia minta istiqomah, minta sama Allah, usaha kemana-mana, sudah. Alhamdulillah Allah kabulkan, sekarang punya anak. Dan berturut-turut. Sekarang 3 anaknya. Ada yang terlambat 5 tahun, itu wajar. Dinikmati aja. Ya hitung-hitung pacaran syar'i. Ya sudah sama istri, ya sudah sah kan. Jadi ketika kita nggak punya anak kayak gitu, walaupun mesti dokter sudah vonis mandul, Nabi Zakaria tetap minta, ya Allah berikanlah kepadaku anak keturunan. Ya, Engkau maha mengetahui, Engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maka bagaimanakah? Apakah Allah kabulkan? Allah kabulkan. Maka di sini Allah panggil apa? Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan anak yang namanya adalah siapa? Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang sebelum ini enggak ada nama orang yang namanya siapa? Yahya. Yahya ini secara bahasa artinya apa, Pak? Hidup. Dan ini disebutkan dalam tafsir, ya, nama ini luar biasa. Ini di sini dianjurkan bagi kita, kalau kita mau namai anak, berikan nama yang punya makna yang bagus. Ya. Yang Yahya ini artinya orang yang hidup. Hidup secara lahiriah dia hidup, ya, bisa berbicara, bisa melihat dan seterusnya, sehat dan seterusnya. Tapi juga hidup hatinya juga. Nanti akan kita lihat bagaimana akhlak dan perangai Nabi Yahya ini sebagai anak keturunan Nabi yang sangat mulia. Ya. Ketika dikabari kayak gitu, Nabi Zakaria kaget. Nah, ini disebutkan sama Imam As-Sa'di rahimahullah taala, waktu beliau minta doa minta anak itu, saking yakinnya kepada Allah, beliau minta sesuatu yang mungkin mustahil. Ya tadi minta anak dalam keadaan beliau sudah tua, anaknya juga mandul. Istrinya. Anaknya juga istrinya mandul. Istrinya mandul. Secara hitungan enggak mungkin. Tapi ternyata Allah kabulkan. Sehingga ketika dikabulkan, benar-benar dikabulkan permintaan beliau pun takjub. Beliau heran. Anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari atiya. Ya Allah, maksud saya punya anak lagi? Padahal istri saya mandul dan saya juga sudah tua. Ya. Qala kadzalika, ya demikianlah. Memang demikianlah, Allah tahu Anda sudah tua, istri Anda juga mandul. Tapi ingat, Allah menyatakan qala rabbuka kadzalika qala rabbuk. Demikianlah yang Allah telah tetapkan. Allah telah firmankan, Allah telah tetapkan bahwa engkau bakal punya anak. Allah mengatakan huwa alayya hayyin. Itu bagi saya sangat mudah sekali. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan sungguh aku telah menciptakan engkau sebelumnya, dan sebelumnya kamu bukan siapa-siapa, enggak ada sebelumnya, kan gitu. Maka sangat lebih mudah untuk menciptakan anak dari seorang yang sudah ada, yaitu dari Nabi Zakaria dan dari istrinya. Ya, ini diawali dengan kisah ini, ya, sesuatu yang tidak mungkin secara logika, secara kedokteran enggak mungkin, tapi itu mungkin dan mudah bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari kisah Nabi Zakaria dulu, baru nanti kisahnya siapa? Maryam, yang lebih secara hitungan nggak mungkin lagi. Kalau Nabi Zakaria sama istrinya, suami istri kan, bisa melakukan sebab punya anak, ya atau tidak? Tapi qadarullah istrinya mandul, divonis sama dokter sama manusia saat itu.
Nggak mungkin. Tapi itu mudah bagi Allah. Huwa alayya hayyin. Itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk mukadimah. Sehingga nanti ketika orang mendengar kisah lahirnya Nabi Isa, orang nggak kaget lagi. Ternyata memang Allah itu maha mampu melakukan segala sesuatu. Ya, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ya, memang demikianlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bahwa itu mudah bagi saya dan aku telah menciptakan engkau ya sebelumnya dan engkau bukan siapa-siapa ya sebelum diciptakan itu. Qala rabbi ij'al li ayah. Ya, maka di sini Nabi Zakaria meminta tanda kekuasaan, bukti kalau memang nanti bakal punya anak, apa tandanya? Ya, tolong berikan tanda bagiku ya Allah untuk menegaskan hal tersebut. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Tandanya nanti engkau tidak bisa berbicara kepada manusia selama berapa? 3 malam. Maksudnya 3 malam 3 hari. Sehari 3 malam 3 hari. Ya, padahal engkau dalam keadaan sehat. Ya, disebut dalam tafsir beliau itu beliau biasanya biasa ngomong. Tapi di 3 hari itu enggak bisa ngomong sama sekali. Enggak keluar suara dari mulut beliau. Ya, sebagai tanda bahwa sebentar lagi istrinya akan hamil, akan memiliki anak. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Maka beliau pun keluar dari mihrabnya, menemui kaumnya dan memberikan isyarat, karena nggak bisa ngomong, jadi pakai isyarat saja, agar kalian hendaknya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Ibadahlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi akan turun mukjizat. Sesuatu yang ya secara logika nggak bakal terjadi, tapi itu merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lahirnya siapa? Nabi Yahya. Nah, di sini kisahnya disingkat ya. Nggak diceritakan lahirnya gimana, nggak diceritakan. Karena yang penting tahu bahwa akan ada anak Nabi Zakaria yang namanya siapa? Yahya. Maka disingkat sama Allah. Langsung Allah berfirman kepada Nabi Yahya. Ya. Di sini di tafsirnya disebutkan fawulidalahu Yahya. Nah, kalau tafsirnya baru dijelaskan. Maka lahirlah Nabi Yahya, falamma balagha sinnan yukhatabu fiha qulna lahu. Maka ketika beliau sudah dewasa, sudah mulai bisa diajak bicara, maka kami wahyukan kepada Nabi Yahya tersebut. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah, peganglah kitab suci ini dengan kuat. Kitab suci yang dimaksud kitab apa ini, Pak? Taurat. Kitab Taurat ini berarti ini mengikuti syariatnya siapa? Nabi Musa. Terus baru nanti ada kitab baru diturunkan kepada siapa? Nabi Isa sebagai tambahan ilmu. Ya, maka Yahya mengikuti syariatnya Nabi Musa. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah, pegang teguhlah Al-Quran ini, bukan Al-Quran, pegang teguhlah ini kitab Taurat ini dengan kuat. Pegang teguh maksudnya pelajari, pahami, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami pun berikan kepada beliau hukum, maksudnya adalah pemahaman, ilmu, ya, tekad yang kuat untuk mengamalkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini kapan Allah berikan? Di saat beliau masih kecil. Sudah kecil tapi cerdas. Para nabi dan rasul itu orangnya cerdas-cerdas, pintar-pintar. Ya. Dan juga berakhlak mulia. Lihat, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Beliau itu orangnya penyayang, ya, memiliki kasih sayang, ya, perhatian yang bagus, dan juga bersih dari dosa-dosa. Jadi para nabi dan rasul itu enggak maksiat. Ya, seandainya mereka punya kesalahan langsung tobat. Tapi mayoritasnya mereka enggak pernah punya kesalahan. Kalau ada kesalahan maka langsung ditegur sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi dan rasul itu maksum semuanya. Nah, maksum itu artinya apa? Terbebas dari dosa. Nah, selain nabi dan rasul bisa salah, bisa tidak. Nah, kemudian
wa barram wa kana taqiyya, dan beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya beliau rajin mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya, dan beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya siapa tadi? Nabi Zakaria dan juga istrinya, yaitu bundanya. Walam yakun jabbaran 'asiyya, dan beliau bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang banyak melakukan maksiat. Ini menunjukkan akhlak para nabi dan rasul itu sangat mulia, dan menunjukkan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan perbuatannya siapa? Para nabi dan rasul. Kita akan lihat nanti Nabi Isa juga memiliki sifat yang kurang lebih sama dengan Nabi Yahya alaihissalam. Taib. Kemudian masuk, dah jam 8.40. Ya, kita masuk ke ini ya, kisah Nabi Isa ya. Taib, langsung saya bacakan aja. Wadhkur fil kitabi Maryam, dan sebutkanlah dalam kitab tersebut tentang apa? Maryam. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, ketika Maryam itu ya menyendiri, menjauhkan dirinya dari keluarganya, ya, untuk menyendiri dalam rangka apa ini? Beribadah, maksudnya di tempat yang berada di timur. Ya, fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka beliau Maryam ini menyendiri di suatu tempat dan menutupkan diri dengan hijab, sitar. Biar apa? Di sini dikatakan ya, fattakhadhat li nafsiha min duni qaumiha satiran yasturuha hatta la yarawha hala ibadatiha li rabbiha. Jadi Maryam ini membuat penutup ya ketika dia beribadah itu biar tidak dilihat oleh orang lain. Biar dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang bukan untuk mencari perhatian orang lain, tapi memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat ibadah khusyuk seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala utus siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril Allah berikan kemampuan untuk merubah diri menjadi bentuk siapa? Manusia. Dan ketika berubah diri jadi manusia itu manusia yang betul-betul sempurna. Laki-laki betul-betul ganteng, bersih, putih, rapi, sempurna pokoknya. Nah, kagetlah Maryam saat itu, ya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami utus kepada Maryam itu malaikat Jibril, dan saat itu berubah diri sebagai seorang laki-laki yang sangat sempurna, yang ganteng. Maka lihat bagaimana wanita mulia ini. Dan hendaknya para wanita mengikuti dan mencontoh Maryam alaihissalam ini. Ketika lihat laki-laki ganteng, apa yang terjadi? Apakah langsung teriak memeluknya? Enggak. Lihat, Maryam menjaga diri. Langsung apa? Takut, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan apa? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah darimu. Jika engkau bertakwa kepada Allah, engkau takut kepada Allah, minggir kamu. Jangan ke sini. Jangan dekati saya. Jangan berbuat semena-mena dengan saya. Lihat bagaimana seorang wanita salihah hendaknya menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kita di zaman kita ini malah kadang sebaliknya. Ya, artis laki-laki dikejar-kejar kan itu. Ya, apalagi dari Korea. Misalnya. Nah, sama kadang laki-laki juga gitu ya. Lihat perempuan langsung senang. Nah, lihat bagaimana Maryam alaihissalam menjaga dirinya. Beliau betul-betul menjaga kehormatannya dan mengatakan kepada laki-laki yang ganteng saat itu, yaitu malaikat Jibril yang menyamar laki-laki yang ganteng itu, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah darimu. Tolong pergi, jangan dekati saya. Ya. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang engkau adalah orang yang bertakwa. Maka saat itu malaikat Jibril mengatakan, qala innama ana rasulu rabbik. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Aku adalah malaikat. Li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ingin mengabari kabar gembira kepadamu tentang apa? Anak yang sangat suci. Yaitu siapa? Nanti namanya Nabi Isa. Ini disebutkan di surat
di surat Ali Imran, malaikat Jibril mengatakan apa itu? Ya Maryamu, inna nubashiruka bi ghulam bi Yahya. Inna nubashiruka surat Ali Imran tuh. Inna nubashiruka, ya betul. Inna nubashiruka bi kalimatin min husmuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wahai Maryam, kami memberikan kabar kepadamu, berita gembira bahwa engkau akan punya anak. Nanti namanya adalah Isa putra Maryam. Al-Masih Isa namanya. Dia akan menjadi sebagai orang yang tokoh besar, dia akan sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, bahkan dia akan bisa berbicara di saat dia masih kecil, masih bayi tersebut. Nah, ketika mendengarkan hal itu, dia juga sama, kaget. Kok bisa saya punya anak? Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Bagaimana mungkin saya punya anak? Lihat, logika manusia mengingkari ini, karena enggak mungkin saya punya anak. Wa lam yamsasni bashar, pertama, enggak pernah saya itu disentuh sama laki-laki lain, enggak pernah. Menunjukkan beliau itu betul-betul suci. Nah, di sini Allah pengen mensucikan siapa? Maryam. Beliau bukan pezina. Walam aku baghiya, dan aku juga bukan pezina. Jadi saya nggak punya suami, nggak pernah ada laki-laki yang menyentuh saya, dan saya bukan pezina yang bisa dinikmati oleh banyak orang, tergantung harganya berapa. Ya, bukan itu saya. Saya adalah wanita yang betul-betul menjaga diri saya. Maka malaikat Jibril mengatakan, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Ya memang demikian. Engkau adalah wanita yang salihah, engkau wanita yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan, engkau tidak pernah disentuh oleh laki-laki pun, ya, engkau juga bukan pezina, tapi demikianlah ketetapan dari Tuhanmu. Allah sudah menetapkan hal itu, dan kata Allah itu mudah bagi saya. Nah, ini sama kata-katanya dengan ketika disampaikan kepada siapa? Nabi Zakaria tadi. Ya, engkau sudah tua, istrimu mandul, tapi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama, wahai Maryam, engkau wanita salihah, menjaga diri, enggak pernah ada laki-laki yang menyentuhmu, tapi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah untuk menciptakan siapapun. Ya. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dan kami sengaja menciptakan Nabi Isa dari rahimmu tanpa ada ayah bagimu atau baginya, tanpa ada suami bagi Maryam. Itu apa? Untuk dijadikan sebagai tanda kekuasaan bagi manusia. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, agar mereka bisa ngambil pelajaran bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Dan sebagai tanda rahmat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Ya, dan itulah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bisa menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu, ya atau tidak? Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa dari seorang laki-laki tanpa ada perempuan. Dari tulang sulbinya siapa? Nabi Adam. Tulang sulbi, tulang rusuk, Pak. Tulang rusuknya Nabi Adam. Lalu setelah ini, di sini Allah menciptakan Nabi Isa dari seorang wanita tanpa ada laki-laki, tanpa ada suaminya. Dan itu mampu. Allah mengatakan wa huwa alayya hayyin. Dan itu mudah sekali bagi saya untuk merealisasikannya. Maka setelah itu, ya lama kelamaan hamillah Maryam alaihissalam, fahammalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Ya, beliau hamil, kemudian sudah membesar hamilnya, sudah mau lahirkan, maka beliau menyendiri, menjauh dari keramaian manusia. Fa aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Perhatikan di sini. Di sini akan mulai membahas kapan tanggal lahirnya Isa putra Maryam. Apakah di Desember, di musim apa? Salju, atau di musim panas? Di sini jawabannya, Pak. Dan Al-Quran ini adalah buku sejarah paling valid, nggak bakal berubah. Ini sudah 1447 tahun lalu masih orisinil. Ini fakta sejarah. Ya, ketika mau melahirkan, maka Maryam itu ya menyandarkan badannya kemana? Ke pohon kurma. Perhatikan, bukan pohon
Cemara. Bukan pohon cemara. Nah, ini harus perhatikan nih. Nih, fakta sejarah ini. Jadi pohonnya pohon kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya, saking susahnya melahirkan, beratnya dan sakitnya melahirkan, dan ibu-ibu insya Allah paham tentang hal itu, bagaimana sakitnya, pedihnya melahirkan itu, beliau sampai sudah pasrah. Ya laitani mittu qabla hadza. Duhai seandainya saya mati sebelum ini ya. Ya, sakit banget ini. Wa kuntu nasyan mansiya. Sudah ya, biar ditinggalkan sama manusia, dilupakan aja sama manusia. Ya, saking sakitnya. Maka fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka di sini dikatakan ya, kalau di tafsirnya disebutkan itu Nabi bukan yang manggil siapa ini? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memanggil dari bawahnya, maksudnya Nabi ini Isa Ini Bunda Maria di sini, Maryam di sini, Malaikat Jibril di daerah yang lebih di bawahnya. Bukan di bawah badannya Maryam, bukan, tapi di lokasi yang di bawahnya. Ya, di lokasi yang lebih bawahnya. Nah, fanadaha min tahtiha. Maka malaikat Jibril memanggil atau berbicara kepada Maryam dari bawahnya, maksudnya di lokasi yang di bawahnya. Alla tahzani, engkau jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Di bawahmu Allah Subhanahu wa taala telah jadikan apa? Sungai yang mengalir di situ apa? Airnya. Air yang segar bisa digunakan untuk minum. Untuk nambah kekuatan biar bisa melahirkan dengan normal. Perhatikan. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Silahkan goyangkan pohon kurma itu, pegang tiangnya, kemudian digoyang. Ya, digoyangkan pohon kurma itu, niscaya kurma yang matang itu akan jatuh. Pertama, berarti di sini ini di musim kurma itu matang. Kapan musim kurma matang? Hanya di musim panas. Hanya di musim panas. Kapan musim panas, Pak? April ya. Sekitar April, Mei, Juni, dan seterusnya. Nah, musim panas itu. Karena kurma nggak bakal matang kecuali di musim panas tersebut. Maka salahlah ketika orang meyakini bahwa lahirnya di bulan Desember. Karena Desember itu musim dingin. Kemudian di samping pohon kurma, bukan di samping pohon cemara, bukan pula di kandang kambing. Jadi jelas ini? Jelas ya? Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita dan juga kepada Maryam alaihissalam bahwa rezeki itu memang yang menentukan siapa? Allah. Ya, rizki itu Allah yang memberi, tapi kita juga harus usaha. Lihat, Maryam alaihissalam di saat beliau sudah kewalahan mau lahiran, masih diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menggoyangkan pohon kurma sebagai bentuk usaha dia. Padahal kalau kita laki-laki saja goyangkan pohon kurma, kira-kira goyang nggak itu, Pak? Kuat nggak kita? Kita yang boyoan nanti. Kita yang goyang. Dan kita goyang-goyang pohon kelapa aja nggak goyang itu. Pohon kurma itu lebih kuat dari pohon kelapa, lebih kuat lagi daripada pohon sawit. Ya kan? Enggak, saya bahas kekuatannya nih. Antum perhatikan akarnya. Ya, akar sawit itu lemah, tapi akar kurma itu menjalar ke bawah. Banyak modelnya, ada 3, ada yang bilang 3. Ada yang satu akar menjalar ke bawah, ada yang menyebar, ya macam-macam. Jadi intinya itu pohon sangat kuat, ya pohon sangat kuat sekali. Dan kalau ditumbuhkan di satu daerah, sekitarnya akan subur, bukan makan bikin tandus, apalagi bikin longsor enggak. Jadi pohon kurma ini, ya pohon kurma ini digoyangkan aja enggak goyang itu. Cuman namanya bentuk ikhtiar, kita usaha itu ya harus sesuai dengan yang disyariatkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasilnya Allah yang menetapkan. Ternyata ketika digoyangkan sama Maryam itu betul-betul jatuh, dan jatuh berarti matang, dan matang itu di musim panas tadi. Jadi dari sini sudah mulai terlihat bahwa memang subhanallah, ya Islam itu sudah meluruskan agama ini, meluruskan pemahaman-pemahaman yang telah terdahulu. Maka saat itulah
ya, sebelum melahirkan maka Allah perintahkan untuk makan. Fakuli washrabi wa qarri aina. Silahkan engkau makan dan minumlah dan berbahagialah karena entar lagi Isa putra Maryam akan lahir. Nah, ini juga bisa dijadikan pelajaran bagi ibu-ibu juga. Itu kalau kita mau lahiran, bukan kita, ibu-ibu mau lahiran, itu dianjurkan minum yang ringan-ringan. Susah kalau makan udah nggak kuat itu. Kalau udah mules gitu, sudah kontraksi itu makan-makan sudah kurang kuat. Maka carilah makanan yang ringan yang memberikan kekuatan. Seperti diantaranya kurma itu. Kurma itu manisnya bagus untuk kekuatan. Atau yang semisal dengan itu, silakan. Nah, kemudian ada orang salah paham, ya, dikira kalau diantara yang disyariatkan kalau lahiran itu harus menggoyangkan pohon kurma. Enggak. Pernah dengar nggak, Pak? Pernah dengar nggak? Ada sebagian ngasih terapi dari ayat ini tadi. Kan Maryam itu goyangin kurma kan. Kalau mau lahiran, akhirnya dia kalau mau lahiran gimana? Berdiri, digoyangin tuh, entah tembok atau apa. Enggak gitu ya, kawan. Maka ini cuman Maryam saja. Dan itu goyangin pohon kurma bukan biar lahir, bukan. Tapi apa? Biar kurmanya jatuh doang, untuk biar makan tadi sebagai bentuk ikhtiar saja. Terus kemudian Allah perintahkan setelah itu, ya, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Ya, nanti kalau engkau ketemu sama manusia, ya, katakan aja saya sedang nazar berpuasa. Maksudnya puasa di sini adalah menahan diri agar tidak berbicara kepada siapapun. Ya, biar apa? Ya biar jelas saja, biar nanti Allah akan tunjukkan maha kekuasaan Allah bahwa Isa nanti putranya Maryam ini akan berbicara sendiri. Dia sendiri akan menjelaskan siapa sebenarnya dia. Siapa Isa itu? Kalau disebut Yesus itu, siapa dia sebenarnya? Maka akan dijelaskan dengan sendirinya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka beliau pun bawa Isa putra Maryam tadi, ya, menuju kaumnya. Qalu, maka kaumnya pun kaget. Ya, sebagai manusia mereka ya bisa dikatakan wajar kaget karena enggak pernah menghadiri pernikahannya siapa? Maryam. Enggak pernah ceritanya Maryam punya suami. Kok tiba-tiba gendong anak? Dari mana ini? Maka mereka tanya, "Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya." Wahai Maryam, sungguh engkau telah datang dengan sesuatu yang besar ini, sesuatu yang jelek ini. Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Nah, di sini antum perhatikan, wahai saudari Harun. Harun di sini bukan Harun adiknya Nabi Musa. Ya, sebagian misionaris menggunakan ayat ini untuk menghantam Islam. Katanya apa? Al-Quran nggak benar tuh. Masa Maryam saudaranya siapa? Harun. Harun itu kan di zaman siapa? Nabi Musa. Jarak Nabi Isa sama Nabi Musa berapa tahun? Cari, Pak. Sekitar 600 kalau nggak salah. 600 tahun. Kan jauh. Nah, kata mereka, ini Al-Quran nggak benar sejarahnya. Salah katanya. Enggak, antum yang salah. Anda yang salah, Pak. Paham. Harun di sini adalah memang saudarinya Maryam. Ya, masih keluarga Imran. Bukan Harunnya saudaranya siapa? Nabi Musa, beda. Karena memang kebiasaan orang-orang terdahulu itu menamai anak-anak mereka dengan nama-nama nabi. Ya toh? Ya, dulu ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Nah, di zamannya Nabi Isa, di zamannya Maryam itu, ya adiknya atau kakaknya Maryam dinamai dengan Harun sebagai mengikuti siapa? Nabi-nabi dahulu. Sama, kita di zaman ini ada yang namanya Harun, ada yang namanya Isa, ada yang namanya Musa juga kan gitu. Ada Musa dan Rara kan? Nusa itu. Ya, ada gitu. Maksudnya orang yang namanya dengan nama-nama nabi itu udah biasa gitu. Ya. Makanya ini jawabannya gitu. Nanti kalau antum mendapati misionaris nyerang Islam dengan ini, jawab aja. Wahai saudarinya Harun. Harun di sini bukan siapa? Bukan adiknya Nabi Musa, tapi ini adalah saudara kandungnya Maryam tadi. Masih keluarganya Imran. Wahai saudarinya Harun, maka abuki imra'a sau'in, ayahmu itu bukan orang jahat.
Wa ma kanat ummuki baghiyya, ibumu juga bukan pezina. Kok engkau bisa-bisanya bawa anak tanpa ada suami? Dari mana? Nah, mereka sudah mulai nuduh siapa ini? Maryam sebagai pezina. Nah, disinilah tuduhan orang-orang ini, dan termasuk diikuti oleh orang-orang Yahudi, mereka menuduh dengan tuduhan yang sama, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Maryam sudah bertekad untuk tidak berbicara, maka dia hanya mengisyaratkan saja, nunjuk kepada siapa? Anak yang digendong itu, Isa putra Maryam tadi. Fa asyarat ilaihi, ya, silahkan ngomong sama sini, kurang lebih gitu ya. Maka mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak yang masih digendong? Nah, ini juga secara logika kebiasaan mereka nggak mungkin bisa ngomong, tapi ternyata Allah Maha Kuasa. Jadi subhanallah. Baru di sini muncul perkataan pertama dari Isa putra Maryam untuk menjelaskan siapa hakikat Isa putra Maryam. Apakah Isa putra Maryam anak Tuhan? Tidak. Apakah dia anak zina? Tidak. Apakah dia jelmaan Tuhan? Tidak. Tapi dia mengatakan apa? Qala inni Abdullah. Saya adalah hambanya Allah. Saya makhluk biasa, saya manusia biasa. Saya menyembah kepada Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah akan memberikan kepadaku kitab suci, yaitu kitab apa? Injil nanti. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi dimanapun saya berada. Dimanapun beliau berada akan membawa kebaikan bagi semua orang yang di sekitarnya. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah telah mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan salat, membayar zakat selama aku masih hidup. Berarti salat dan zakat ada sejak zaman siapa? Nabi Isa. Di Taurat dan Injil juga sudah ada. Makanya kalau ada yang mengaku pengikut Taurat dan Injil enggak salat, enggak zakat, dipertanyakan. Ini agama siapa? Ini Nabi Isa yang bawa Injil salat. Makanya harus dicek. Maksudnya agama-agama yang ada sekarang ini kebenarannya harus dicek. Ya, kita sebagai umat Islam semakin yakin ini bahwa agama Islam ini agama yang benar. Estafet dari agama-agamanya para nabi dan rasul, bahkan penyempurna. Maka sering kita baca di Al-Qur'an itu datang untuk apa? Musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Untuk membenarkan apa yang sudah ada di tiap daun Injil, bahkan untuk menyempurnakannya. Sama, syariat sholat sudah ada, zakat sudah ada, hanya mungkin beda caranya, beda waktunya. Zakatnya juga beda ukuran, beda barang-barang yang harus dizakati. Tapi inti pembahasannya sama. Ya subhanallah. Ya, beliau juga salat, ya, wa barram biwalidati. Nah, beliau menegaskan, dan saya akan menjadi orang yang berbakti kepada ibuku. Karena hanya punya siapa? Ibunya saja. Berbeda dengan Nabi Yahya tadi mengatakan apa? Wa barram biwalidayhi. Dan beliau ini orang yang berbakti terhadap kedua orang tuanya karena bapak ibunya ada, Nabi Zakaria dan istrinya. Adapun Isa putra Maryam, Nabi Isa putra Maryam hanya punya ibu saja. Maka beliau mengatakan wa barram biwalidati, dan aku adalah orang yang akan senantiasa berbakti kepada walidati, ibuku yang telah melahirkanku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong, jabbar, yang semena-mena, syaqiyya, yang sengsara. Ya, demikian. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepadaku di hari aku dilahirkan, di hari aku meninggal, dan di hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah, di sini juga membantah juga ini, Pak. Enggak apa-apa ya, bantah-bantahan dikit. Ada sebagian meyakini di sini bolehnya kita mengucapkan apa? Natal, selamat Natal. Dari ayat ini ngambilnya. Butuh ini di sini apa? Dikatakan selamat atas lahirnya, hari lahirku, kan gitu ya. Padahal maknanya bukan gitu. Kalau Anda mengatakan selamat atas lahirnya, kenapa enggak mengatakan ketika selamat atas kematiannya juga? Selamat atas dibangkitkannya juga. Ya, enggak gitu caranya. Ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa Nabi Isa itu waktu dilahirkan dalam keadaan selamat.
Demikian pula ketika beliau meninggal juga dalam keadaan selamat. Ini membantah orang-orang siapa? Yahudi yang mengatakan apa? Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi ketika mereka menyerbu rumahnya Nabi Isa, mereka kemudian menangkap orang yang diserupakan sama Nabi Isa. Lalu mereka salib. Dengan itu mereka bangga. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Mereka mengatakan apa? Kami sudah berhasil membunuh Isa putra Maryam, utusan Allah. Luar biasa. Mereka bangga untuk membunuh Nabi dan Rasul. Maka jangan heran orang-orang Yahudi sekarang juga bangga membunuh. Ya kan? Karena memang mbah-mbahnya gitu, nenek moyangnya udah kayak gitu, sikapnya sama. Ya, mereka adalah para pembantai. Mereka adalah orang-orang yang haus darah. Nabi dan Rasul aja dibunuh. Padahal Allah mengatakan tadi apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuh walakin syubbiha lahum. Mereka ini sebenarnya enggak membunuh Nabi Isa. Nabi Isa enggak di situ. Nabi Isa itu sudah diangkat sama Allah Subhanahu. Allah sudah selamatkan beliau. Maka Allah mengatakan mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Tapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan mukanya Nabi Isa. Ada yang mengatakan tadi ini adalah murid terbaiknya Nabi Isa yang ingin berkorban untuk menyelamatkan Nabi Isa. Ada juga mengatakan ini dari orang Yahudi sendiri sebagai provokatornya yang ingin membunuh Nabi Isa. Lalu dia ketika masuk ke mana? Ke rumah itu langsung Allah rubah mukanya seperti Nabi Isa sehingga orang Yahudi menangkap ini. Intinya yang ditangkap, yang dibunuh bukan Nabi Isa. Dan nanti di hari kiamat Allah akan takdirkan Nabi Isa turun, ya, memberitahu bahwa saya adalah Isa putra Maryam masih hidup. Sehingga saat itu orang-orang Nasrani harusnya langsung beriman kepada Nabi Isa. Ya, karena saat itu Nabi Isa akan memotong semua salib-salib yang ada, akan dipatahkan. Babi-babi juga akan beliau bunuh. Karena sebenarnya syariat beliau mengharamkan babi. Nah, sekarang yang mengikuti Injil kok memakan babi dari mana? Mana sumbernya? Nah, itu. Baik. Jadi, kemudian ketika meninggal pun dalam keadaan selamat Nabi Isa itu. Jadi ketika nanti turun ketemu dengan Imam Mahdi saat subuh di Damaskus di Syam, nanti di sana Imam Mahdi mengimami beliau. Setelah itu perang melawan siapa? Dajjal. Dajjal ini akan diperangi oleh Nabi Isa dan hanya beliau saja yang bisa memerangi siapa? Dajjal itu. Nanti akan dibunuh di Babulud. Di mana? Di Palestina. Kapan Ustaz? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu sudah. Kita jalanin aja hidup ini sesuai dengan yang Allah mudahkan aja. Ya. Kita kalau ikut di zaman itu nggak tahu kita ikut kelompok mana. Soalnya ngeri. Jadi sebelum datangnya Nabi Isa kan ada siapa? Dajjal. Dajjal itu membawa apa, Pak? Fitnah, ujian. Dia datang ke Jakarta misalnya datang ke Jakarta. Dia mengatakan kepada penghuni Jakarta, wahai penghuni Jakarta, mau yang Betawi, mau Jawa, semuanya deh sini. Kalian nyembah sama saya. Kalau kalian nyembah sama saya akan berikan surga. Ini saya bawa surga. Tapi kalau nggak nyembah saya, ini ada neraka, masuk neraka. Dan betul, yang nggak menyembah langsung dimasukin neraka. Yang nerakanya dia itu sebenarnya apa? Surga. Yang surganya dia sebenarnya apa? Neraka. Luar biasa. Masuk ke Jakarta misalnya, ke Jakarta. Pada nggak mau beriman, karena alhamdulillah sudah pada nyunah, sudah pada belajar, ya, nggak mau masuk agamanya atau nyembah kepada Dajjal, nggak mau. Akhirnya dia keluar dari Jakarta dan keluar pula harta-harta dari Jakarta itu. Makanannya habis, yang antum simpen habis, beras habis, ini habis, semuanya nggak ada. Kering keruntang Jakarta, air habis semuanya. Dalam keadaan paceklik, sembako nggak ada, MBG nggak ada, ya semuanya nggak ada, apa-apa nggak ada. Apa yang terjadi? Setelah itu datanglah siapa tadi? Dajjal datang lagi. Nah sekarang kira-kira mau nggak nyembah saya? Hah? Gimana Pak? Udah deh, lapar nih. Bahaya. Itulah fitnahnya Dajjal. Bahaya. Makanya sedikit sekali orang yang selamat, sedikit sekali orang yang selamat itu bahaya. Ya, bahaya sekali. Maka
Ya kita nggak tahu, sudah kita nggak usah tanya kapan terjadi kiamat, kapan Nabi Isa turun, udah jalan aja. Kita minta istiqomah aja sama Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada kami untuk bisa istiqomah, sudah. Ya, nggak usah tanya perang dunia ketiga kapan, nggak tahu itu. Ya, nggak usah tanya. Kita mending fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak-banyak doa untuk keamanan negara kita. Ya, ini kondisi kayak gini gitu, nggak usah pusing-pusing. Minta aja kepada Allah tadi. Lihat, Nabi Zakaria minta kepada Allah langsung. Ya, Allah kabulkan. Demikian pula kita minta kepada Allah, ya Allah. Makanya di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita itu harus mendoakan pemerintah kita. Ya, kita doakan agar Allah perbaiki pemerintah kita, Allah amankan negara kita, dan Allah amankan negara-negara yang lain yang konflik, biar aman sudah. Karena kalau nggak aman, kita sendiri yang susah. Akhirnya terjadi inflasi, harga jadi mahal-mahal dan lain sebagainya. Nah, baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang Nabi Isa tadi, bahwa dalam keadaan lahirnya dalam keadaan selamat, meninggalnya dalam keadaan selamat, dan dibangkitkannya pun dalam keadaan selamat. Jadi setelah Nabi Isa tadi membunuh Dajjal, maka beliau hidup beberapa tahun setelah itu dalam keadaan dunia ini aman, sentosa, ya, makmur, adem ayem, ya. Kemudian setelah itu Allah wafatkan Nabi Isa alaihissalam, ya, dalam keadaan selamat juga. Taib. Zalika Isa bin Maryam. Nah, Allah mengatakan itulah hakikat Isa putra Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah perkataan yang benar, fakta sejarah yang sebenarnya, yang banyak orang mendebat tentang hal itu. Tadi Nasrani mengatakan itu anak Tuhan, Yahudi mengatakan itu anak zina dan lain sebagainya. Ya, maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Enggak mungkin Allah itu, ya, menjadikan seseorang sebagai anaknya, enggak mungkin. Enggak mungkin Allah punya anak, enggak mungkin. Ini keyakinan kita. Makanya dalam surah Al-Ikhlas Allah tegaskan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu adalah yang Maha Esa. Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini keyakinan kita. Ya, Allah tidak punya anak. Maka kita juga jangan sampai latah untuk mengucapkan selamat punya anak, selamat lahirnya anak Tuhan dan seterusnya. Ya. Subhanahu, maha suci Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, semua itu yang terjadi. Nabi Isa bisa lahir dari seorang bunda Maryam yang tanpa ada suami, itu semua takdir dari Allah. Dan Allah itu apabila menginginkan sesuatu, Allah hanya cukup mengatakan jadilah, maka jadilah tersebut. Ya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza shiratum mustaqim. Nah, ini dakwahnya Nabi Isa. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya Allah itulah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Allah itu, sembahlah Dia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang lurus. Inilah dakwahnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Tauratnya dan menyempurnakan kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, beliau mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak menjadikan beliau sebagai Tuhan lain. Makanya di akhir surat Maryam ini Allah sangat murka. Ya, akhir surat Maryam itu Allah murka sekali, di mana ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Lihat di surat Maryam ayat 88. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengatakan kata-kata yang sangat jahat sekali. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit itu pecah gara-gara mendengarkan orang mengatakan Allah punya anak. Wa tanshaqqul ardu. Bumi hampir terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Gunung-gunung itu hampir hancur luluh. Apa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka meyakini atau mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Enggak pantas bagi Allah untuk menjadikan makhluknya sebagai anaknya, enggak ada. Allah enggak mungkin punya anak.
In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ya, tidak ada siapapun di langit dan di bumi ini kecuali mereka akan datang menghadap Allah yang Maha Pengasih dalam keadaan sebagai seorang hamba. Jadi semuanya itu sebagai hamba Allah. Nabi Isa adalah hamba Allah, Nabi Musa adalah hamba Allah, semua nabi dan rasul adalah hamba Allah. Maryam alaihissalam juga hamba Allah. Semuanya sama di hadapan Allah sebagai hamba Allah. Bukan, nggak ada yang jadi anaknya, nggak ada yang jadi partner sebagai Tuhan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada. Ya, semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sebagai hamba. Dan nanti di hari kiamat ini disebutkan dalam akhir surat Al-Maidah. Silakan dibuka surat Al-Maidah halaman terakhir. Itu Allah Subhanahu Wa Taala ya menginterogasi ya. Di situ Allah kumpulkan semua manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Maryam dan juga putranya. Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Isa putra Maryam. Silakan, ketemu belum Pak? Di halaman terakhir surat Al-Maidah. Caranya buka Al-An'am halaman sebelumnya. Itu Al-Maidahnya. Ya, lihat di ayat yang ke-116. Lihat, nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada Isa putra Maryam. Idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa putra Maryam, "A anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah engkau yang dulu ketika di dunia mengatakan kepada manusia, "Wahai manusia, jadikanlah aku dan ibuku," Yesus dan Bunda Maria, Isa dan Maryam, "jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah." Apakah engkau mengatakan itu dulu ketika dunia? Kok sekarang ada orang-orang yang menyembah Tuhan lain selain Allah? Mereka menyembah Yesus, menyembah Maria. Apakah engkau dulu yang mendakwakan hal itu, wahai Isa? Maka Nabi Isa mengatakan, "Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq." Gak mungkin aku mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, tidak berhak untuk aku ucapkan. Gak mungkin saya mengucapkan hal itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku telah mengucapkannya, pasti engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib setelah Nabi Isa diangkat, setelah Nabi Isa meninggal, Nabi Isa enggak tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah. Ya, ketika ada perubahan di ajaran Taurat dan Injil, ketika dirubah-rubah sama para pastor, para pendeta, itu Nabi Isa enggak tahu. Ya, Nabi Isa berlepas diri dari itu semuanya. Nabi Isa berlepas diri dari itu semuanya. Lalu Nabi Isa mengatakan, "Ma qultu lahum illa ma amartani bih." Aku tidak menyampaikan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan aku untuk menyampaikan kepada mereka. Apa itu dakwahnya Nabi Isa? Ani'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai umatku, sembahlah Allah. Beribadalah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu saja dakwahnya. Jadi Nabi Isa enggak pernah mengatakan kepada umatnya apa? Sembahlah aku, enggak ada. Tapi sembahlah Allah saja. Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, selama aku masih berada di sisi mereka, aku akan menjadi saksi bagi mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tapi ketika engkau wafatkan aku dan aku tidak ada di sisi mereka, maka engkaulah yang akan mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkaulah yang engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Ini Nabi Isa. Jadi enggak ada ajaran Nabi Isa itu mengatakan untuk menyembah dirinya, enggak ada. Ya, ini dengan segala kejelasan kita sampaikan demikian, Pak. Ini ajaran Islam. Ini Al-Qur'anul Karim yang berbicara. Jadi ayat Al-Qur'an ini, Pak, ini sudah pernah Nabi SAW bacakan kepada orang Yahudi dan Nasrani di zaman beliau. Sebagian mereka masuk Islam, sebagian mereka masih tetap kafir. Sama, kita juga kalau ada ayat-ayat kayak gini kita sampaikan saja kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih beragama Yahudi Nasrani. Sampaikan kepada mereka bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa bukan anak Tuhan.
bukan jelmaan Tuhan. Nabi Isa itu justru malah mengajak kita untuk tadi nyembah hanya kepada Allah, kemudian sholat. Di sholat itu ya kayak kita orang Islam ini sholatnya, ya. Kemudian beliau juga bayar zakat, beliau juga mengharamkan babi. Kamu jangan makan babi. Beliau juga mengharamkan apa? Khamr, minuman keras. Maka kalian juga jangan minuman keras, ya. Sampaikan kayak gitu aja, sampaikan ayatnya ini. Enggak percaya Quran ya sudah, urusan dia. Dulu Nabi SAW juga waktu dakwah di Madinah itu juga kayak gini, bacakan ayatnya kepada mereka, mereka dengarkan, mereka pahami. Tugas kita hanya menyampaikan. Kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke agama kita. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama. Ya sudah, kita sampaikan saja, kita broadcast, sampaikan ke mereka, sudah. Mereka terima alhamdulillah, enggak juga sudah menyampaikan. Itulah ya tafsir berkaitan dengan surat Maryam yang menjelaskan kepada kita maha kuasanya Allah. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Di antara tanda kekuasaan Allah, kemampuan Allah yang luar biasa, Allah bisa melakukan sesuatu yang mustahil bagi logika kita. Allah bisa memberikan anak keturunan kepada Nabi Zakaria di saat beliau sudah tua renta, istrinya sudah divonis mandul. Demikian pula Allah bisa melahirkan seorang anak yang saleh dari seorang rahim wanita yang tidak punya suami. Ya, pelajaran yang sangat besar bagi kita. Ya, dan kita juga pelajaran di antara yang penting tentang akidah adalah kita meyakini bahwa Isa putra Maryam adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan beliau hamba Allah, beliau nabi dan utusan Allah. Allah ciptakan Nabi Isa itu serta merta dengan kun fayakun dan dari rahimnya seorang wanita yang salihah yang menjaga dirinya. Nah, kalau kita meyakini itu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala besar. Bahkan Rasulullah SAW menjamin kita bakal masuk surga kalau akidah kita benar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah la syarika lahu wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan bersaksi bahwa Isa putra Maryam itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam yaitu kun kun fayakun tadi kepada Maryam, dan ruh yang Allah tiupkan kepada rahimnya Maryam itu. Dan kita meyakini bahwa surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga bagaimanapun amal perbuatan kita. Bisa juga dimaknai ya sesuai dengan amal perbuatan kita. Tapi jaminan masuk surga sudah ada. Kalau kita banyak amal solehnya, ya taatnya lebih banyak daripada dosanya, maka insya Allah dosanya diampuni, kita akan masuk langsung ke surga. Tapi kalau dosa besar masih ada kita lakukan, maka tergantung, kalau Allah ampuni, ya Allah ampuni, kalau enggak ya kita masuk neraka dulu, tapi nanti bakal masuk ke surga. Yang penting akidahnya benar dulu. Ya, di antara akidahnya kita harus yakini ini, Pak. Kita meyakini Isa yang disebut Yesus itu tadi adalah hamba Allah dan utusannya. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Mohon bisa dipahami ya? Aman. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk meyakini keyakinan yang mantap. Nah, kalau kita membaca Qur'annya kayak gini, insya Allah iman kita nambah terus, Pak ya. Soalnya kan kita pahami apa yang kita baca. Ya, walaupun kalau Ramadan ini kita silahkan targetkan dulu aja, hatamin dulu nih. Yang sekarang belum sampai juz 20, juz berapa? 16, segera. Kita sisa tinggal 15 hari atau 14 hari. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 20 ya. Hah? Ayo dicek. Kalau nggak salah 20 Jumat itu udah lebaran mereka. Nah, kalau kita nunggu paling kalau nggak Jumat ya Sabtu ya. Kita lihat nanti. Ya enaknya sih bareng-bareng. Semoga sedikit bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.